Kang Farhan, wali kota Bandung yang baru-baru ini bikin heboh kita semua nih. Dia bikin pernyataan yang bikin gua amazing lah ya. Dia kemarin sepertinya sengaja nih nyenggol pemimpin daerah yang hobi banget bikin konten YouTube. Ya, kita paham lah siapa pemimpin daerah yang disenggol itu. Ya siapa lagi kalau bukan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Bener nggak? Pernyataan Kang Farhan itu kurang lebih seperti ini nih. Dia bilang, para pemimpin politik di Singapura kurang dikenal karena mereka umumnya boring leader. Jadi menurut dia, mereka itu pemimpin yang ngebosenin. Mereka tuh nggak suka bikin konten YouTube yang atraktif dan viral. Tapi di sini poin pentingnya. Menurut Kang Farhan, pemimpin politik di Singapura nggak suka bikin konten karena lebih mentingin tata kelola. Tata kelola pemerintahan tentunya. Dan karena itu, Singapura jadi negara yang pemerintahannya efektif dan efisien. Terus, Singapura bisa jadi negara kaya, yang jauh lebih kaya dibandingin negara kita. Pemerintahan di Singapura sukses, bikin rakyat mereka jadi sejahtera. Bukan cuma jadi penonton atau pendukung fanatik di media sosial doang. Oke, kali ini kita bakal bahas soal para pemimpin yang terkesan bikin boring nih. Tapi sukses, bikin rakyatnya jadi makmur. Let's vibe this story. Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pengganti Lee Kuan Yew? Lain, gak cocok lah. Gak tahu. Look, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Ikutan. Nah. Saya tidak mengarah pada satu orang, karena sekarang semua leader di kota di Indonesia mah kabehnya hayang tampil di YouTube, sok tinggal. Ya, menurut gue sih di zaman sekarang ini sebetulnya nggak ada salahnya juga kalau pemimpin politik punya akun YouTube dan media sosial. Dan nggak ada salahnya juga mereka upload kegiatan-kegiatan dan kerjaan mereka. Mestinya ini dipandang sebagai bagian dari transparansi. Ya, anggap aja pemimpin politik ngelaporin pekerjaan mereka ke publik lewat media sosialnya. Jadi gue sih fine-fine aja ya kalau pemimpin politik main media sosial. Lagian kan mereka juga bisa pakai itu secara dua arah. Selain konten laporan kerja, mereka juga bisa dengar keluhan-keluhan masyarakat dari media sosial. Jadi di sini konteksnya, pemimpin politik itu bikin laporan ke masyarakat lewat media sosial. Dia nggak nyari viral, dia nggak nyari like apalagi pemasukan dari AdSense. Dia nggak nyari follower ataupun subscriber. Ya idealnya pemimpin politik bermain media sosial itu buat berinteraksi secara bermakna sama konstituennya, sama para pemilihnya, sama para pendukungnya, dan sama rakyatnya. Jadi dia bukan cuma laporan kerjanya dia sendiri, tapi juga ngebuka saluran medsos itu buat nampung masukan-masukan dan keluhan warga. Di sini sih harusnya sering terjadi dialog ya. Makanya, menurut gua konten medsos pemimpin politik harusnya nggak boleh terlalu melo lah. Nggak boleh juga terlalu dramatis. Konteksnya harus akurat, informatif, edukatif, dan bukan buat mainin emosi follower aja. Pemimpin itu harus kasih laporan secara apa adanya, yang jujur, yang transparan. Jadi dia tuh nggak boleh cuma ngangkat yang baik-baik aja. Sementara yang masih jelek malah ditutup-tutupin. Lewat transparansi, pemimpin ngebangun akuntabilitas. Pemimpin jadi bisa diawasin sama rakyat. Nah dari situ tuh bakal muncul trust atau kepercayaan. Tapi ingat, fokus pemimpin harus tetap sama, kinerja dan kontribusinya buat rakyat. Jangan terlalu mikirin soal view yang didapat dari konten medsos yang dibuat. Soalnya ya, kalau sampai dia terjebak nyari view atau like nih, maka otaknya ini udah berubah jadi content creator. Dan itu artinya dia malah masuk perangkap algoritma media sosial. Dan kalau itu terjadi, fokus dia bakal teralihkan dari memimpin rakyat, jadi cuma sekedar bikin konten yang menarik dan pencitraan aja. Gini. Mungkin lo pengen tau lah kenapa gue sering banget nih bahas dan kritik soal pemimpin yang hobinya ngonten dan pencitraan aja. Menurut gue sih kita harus belajar ya dari kasus Jokowi yang dicap sang media darling atau rajanya pencitraan. Gue dulu pendukung fanatik banget sama dia. Tapi sekarang gue sadar kalau Jokowi emang rajanya pencitraan. Jokowi tuh efektif banget loh
pakai media sosial buat branding atau ngangkat citranya dia. Tapi ya hobinya dia juga suka tipu-tipu lah. Hasil kerjanya nggak seindah yang kelihatan di media sosial. Dan jujur li, gue ngerasa ditipu abis sama dia. Makanya nih, dari pengalaman Jokowi ini, gue ngajak lo semua nih buat lebih kritis lah sama pemimpin yang kebanyakan micin. Which is pemimpin kayak gitu kebanyakan kosmetik dan pastinya kebanyakan buat pencitraan aja. Nah, kita balik lagi nih ke soal sentilan Kang Farhan tadi. Mestinya apa yang dilakuin pemimpin-pemimpin politik di Singapura emang jadi cerminan buat kita. Ini harus jadi pelajaran buat kita. Pemimpin tuh harus fokus sama persoalan-persoalan nyata buat kepentingan rakyat. Pemimpin itu harusnya bicara kebijakan dan program pemerintah. Tugas dia itu bikin rakyat makin cerdas dan makin sejahtera. Percuma dong, pemimpin populer kalau rakyatnya makin miskin dan bodoh. Bener nggak? Sampai di sini, to be honest, gue juga jadi paham sih soal hobi pencitraan ini. Bisa jadi para pemimpin politik suka bikin drama di media sosial. Karena mereka sadar kalau publik Indonesia emang doyan sinetron. Rakyat nggak mau mikir yang detail-detail. Males lah mikirin program, apalagi kebijakan. Kalau melihat kondisi rakyat yang masih seperti ini, yang cuma suka drama ala sinetron aja, no wonder lah kalau pemimpin politik jadinya lebih suka bikin konten yang layaknya sinetron juga, bukan laporan kerjanya. Di kondisi rakyat yang masih doyan sinetron kayak gini nih, gua pikir kita mesti kasih apresiasi lah sama pemimpin yang mau ngelawan arus. Ya, walaupun rakyat sukanya sinetron, para pemimpin itu nggak terjebak dan nggak ikut-ikutan bikin konten ala sinetron-sinetron juga. Mereka tuh bisa tetap fokus sama kinerja dan tata kelolanya. Mereka fokus kerja dan berusaha bikin rakyat sejahtera. Mereka tuh kayak pemimpin di Singapura. Mereka itu boring leader. Pemimpin yang ngebosenin lah. Tapi pemimpin-pemimpin seperti itu tuh sebetulnya lagi ngedidik ulang rakyatnya lah. Mereka nge-restart lagi nih cara pandang kita mengenai seorang pejabat publik. Mereka tuh berani buat nggak populer. Tapi mereka kerja bener buat ngangkat derajat hidup rakyatnya. Ada dua pemimpin menurut gua yang sekarang ini bisa jadi contoh dan panutan. Karena mereka berani ngelawan arus dan nggak ngejar konten jadi viral. Mereka adalah Gubernur Aceh, Mualem Muzakir Manaf, dan juga Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Dua-duanya ini kalem, nggak meledak-ledak, dan nggak banyak tingkah lah. Tapi Mualem terasa nih, bener-bener kerja nyata lewat tindakan-tindakannya kalau dia itu berjuang buat rakyat Aceh. Dia nggak main media sosial, nggak nyari viral, dan nggak nyari perhatian. Mas Pram juga gitu, medsosnya datar-datar aja kok. Ya plat lah, nggak punya pasukan buzzer juga. Mas Pram itu mimpin Jakarta, dia ada di pusat pemberitaan. Mas Pram tampil seperti para boring leader di Singapura. Tapi bisa jadi justru ini adalah kabar baik buat kita warga Jakarta. Seperti para pemimpin di Singapura yang dijadiin contoh sama Kang Farhan tadi. Mas Pram bener-bener fokus kerja dan jalanin tata kelola pemerintahan yang baik di Jakarta. Makanya gue mau ngingetin kalian semua nih, rakyat Jakarta dan juga rakyat Indonesia. Mulai sekarang emang harus lebih jeli lah buat bisa bedain mana pemimpin yang sesungguhnya, yang bisa kerja buat rakyat, sama pemimpin yang lebih sibuk pencitraan buat nutupin banyak kekurangan. Oke, itu aja pembahasan dari gue. Mestinya kita bisa ikut lah ambil pelajaran dari omongan Kang Farhan ini. Sekali-sekali nih, kita tuh harusnya nengok lah ke para pemimpin di Singapura buat paham kenapa negara tetangga itu bisa jadi lebih maju dan kaya raya. Nggak ada salahnya juga buat jadi boring leader. Oke, dari Urban 5, gue Iwan Chan. Bye!